dari Sasan, log yang dimaksud dalam basis data ini di mana disimpan dan apa isi lognya. Log kan sudah ada ya. Oke. Nah, log ini bahasannya di bagian. Nah, ini dia ya. Nah, jadi log ini terkait dengan recovery ya. Jadi materi kita yaitu terkait backup dengan recovery. Beda ya antara backup dengan recovery. Kalau backup ini berarti sebelum ada kejadian untuk jaga-jaga kita simpan di tempat lain supaya nanti kalau ada sesuatu maka data yang latest yang paling terakhir kita backup itu masih ada ya. Sedangkan kalau recovery maknanya terjadi jika ada kegagalan transaksi. Nah, banyak penyebab kegagalan transaksi di sini sudah saya jelaskan, saya tidak akan ulang kembali. Nah, saat terjadinya kegagalan transaksi ini, ya, saat terjadinya kegagalan transaksi, tentu saja kita ingin supaya transaksi jika memang transaksi tersebut sudah selesai, ya, jika transaksi sudah selesai, maknanya transaksi tersebut kita pastikan apakah memang betul sudah selesai. Nah, tapi kalau misalnya di tengah jalan itu ternyata ada kegagalan, ya, maka yang udah selesai tadi itu istilahnya kita lakukan kembali, kita redo kembali untuk memastikan bahwa transaksi yang sudah selesai itu memang betul-betul sudah tersimpan di hard disk. Ya, jadi semua data-data terkait dengan transaksi itu tersimpan di dalam log, ya, sistem log. Nah, jadi memang log ini isinya apapun itu yang terkait dengan transaksi. Jadi kapan transaksi itu dimulai, kapan berakhir, di sini ya. Nah, jadi kapan dimulai ya? Jadi kapan dimulai itu start transaction. Nah, kemudian berakhir. Nah, berakhir ini kan ada dua pilihan ya pada transaksi, apakah itu dia commit ataupun dia abort ya. Jadi ada dua pilihan, apakah dia commit atau dia abort. Nah, kemudian log ini juga bisa mengandung proses membaca item, ya, read item, kemudian proses menulis, kemudian ini yang paling penting yaitu adalah checkpoint. Ya, jadi checkpoint ini digunakan untuk membatasi saat kita ingin merecovery, kita tidak mengambil semua data yang sudah tersimpan. Jadi kita tidak mengambil semua log yang ada. Istilahnya anggaplah log itu kita simpan per hari, kita tidak mengambil semua log yang kita simpan per hari tersebut ya, tapi hanya kita ambil sampai batas checkpoint yang terakhir. Nah, jadi memang log ini istilahnya itu seperti apa ya, apa namanya ya, kalau udah dikatakan log file, kan ada kan log file, logbook, itu kan biasanya berupa apa? Suatu data-data setiap ada kejadian sesuatu, maka akan disimpan. Ada kejadian lagi, maka akan disimpan. Misalnya kalau orang office boy ngantar surat, kan itu biasa sering tuh bawa logbooknya, ya kan? Nah, logbooknya tadi isinya apa? Maknanya suratnya tadi udah disampaikan, ya, misalnya udah dikirimkan, ya berarti nanti ada tanda tangannya. Kan kira-kira seperti itu. Nah, log pada DBMS juga lebih kurang ya mirip juga. Jadi dia mendata apa saja yang terjadi pada basis pada DBMS tersebut. Nah, maknanya apa? Apa saja yang terjadi? Ya, berarti apa saja transaksi. Ya, jadi setiap transaksi tadi, setiap proses yang ada di dalam transaksi, nah itu akan disimpan di dalam log. Apa saja proses yang akan disimpan, ya, ini semuanya. Jadi kapan dimulai,
kemudian dia berakhirnya apakah commit ataupun abort. Nah, kemudian data yang dibaca itu apa, kemudian kalau ada proses penulisan data atau maknanya proses update data, itu juga akan ditulis, ya. Kemudian ada tambahan satu lagi yaitu checkpoint. Nah, di mana log ini disimpan, ya itu akan tergantung di BMS-nya ya, dia akan menyimpan di mana. Tapi biasanya tidak disimpan pada tempat yang sama dengan basis data disimpan. Anggaplah misalnya suatu hard disk kan, hard disk ini kan terdiri dari disk-disk kan, disknya kan nggak cuma satu, banyak. Kalau kalian buka hard disk tuh ada lempengan-lempengannya, itu banyak lempengannya. Nah, bisa saja nanti yang lempengan yang banyak tadi, pada lempengan pertama itu disimpan basis datanya. Nah, mungkin untuk log filenya itu disimpan pada lempengan yang berikutnya, ya. Jadi tidak disimpan pada tempat yang sama. Jadi kenapa tidak disimpan pada tempat yang sama? Untuk memastikan kalau basis datanya itu bermasalah, ya, jangan sampai lognya itu juga nggak bisa kita baca. Nah, jadi supaya kalau misalnya ada masalah pada basis data, lognya itu masih bisa kita akses. Kenapa? Karena dia disimpan di tempat yang berbeda. Ya, jadi di mana pastinya tempat penyimpanannya, ya itu saya nggak bisa memastikan juga ya, karena kan memang akan sangat tergantung di BMS-nya itu dia nyimpannya di mana ya, pada hard disk bagian sektor keberapa yang disimpan, kan itu kita nggak bisa memastikan. Tapi intinya pada tempat yang berbeda dengan tempat menyimpan basis data. Tadi lagi pertanyaannya, isi lognya, udah tadi saya jelaskan ya isi lognya. Nah, ada lagi yang udah bisa dipahami, Sosan? Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan langsung saja. Bu, ya, saya mau sambung pertanyaan si Sosan tadi, Bu. Boleh. Misalnya lognya, penyimpanan lognya, Bu, yang bermasalah, Bu. Itu gimana proses backup recovery-nya? Kan harusnya kan berdasarkan log, sedangkan ini penyimpanan lognya yang bermasalah, apa penuh atau korup, Bu? Itu kayak mana, Bu? Nah, itulah dia gunanya backup. Ya, itu kegunaan daripada backup. Nah, mana tadi? Ya. Nah, log itu sendiri kan dia setiap kita melakukan transaksi apapun, ya, itu prosesnya semuanya masih disimpan di dalam main memory. Nah, namun kalau misalnya transaksi sudah selesai, maka nanti log yang ada di dalam hard disk juga akan diupdate nilainya, ya. Nah, andaikan misalnya yang pada hard disknya, log yang ada pada hard disk itu yang bermasalah. Nah, solusinya dengan backup. Nah, namun jelas backup ini kan kalau basis datanya besar kan nggak mungkin ya kita update per hari, itu mungkin agak terlalu sulit ya kalau sangat besar. Tapi kalau istilahnya masih relatif medium, ya berarti per hari masih bisa juga kita backup database-nya. Nah, jadi maknanya apa? Ya, kalau memang lognya itu sendiri yang bermasalah, ya berarti kita harus mengambil datanya itu di dalam backup file. Ya, maknanya apa? Kemungkinan besar akan ada yang hilang. Nah, kenapa akan ada yang hilang? Karena kan proses backup itu tidak sesering, ya, tidak sesering apa namanya ya? Istilahnya kayak gini. Ya, basis datanya itu sendiri tidak di backup selalu ya. Nah, tapi kalau lognya itu masih lebih sering kita backup dibandingkan dengan basis datanya. Nah, ini biasanya akan tergantung kepada kita memilih di DBMS-nya itu dia akan melakukan backup-nya itu selama berapa kali. Maksudnya bisa kita setting ya di DBMS-nya apakah itu per jam nanti akan terbackup ataukah dia per hari terbackup. Nah, backup-nya di sini ya, kan di sini ada saya jelaskan. Nah, backup-nya itu sendiri bisa berupa lokal backup, ya bisa berupa remote.
Nah, kalau lokal maknanya kalau ada di suatu server ya berarti letaknya di dalam server yang sama juga, tapi maksudnya bukan server yang sama. Iya, pada server yang sama tapi pada harddisk yang berbeda ya. Jadi itu local backup. Maknanya pada tempat yang sama. Nah, tapi ada satu lagi yaitu remote backup. Nah, remote backup ini biasanya dia karena memang kata-katanya itu remote, berarti memang dia tidak disimpan pada tempat yang sama. Seperti kalau di Unciah ini, kalau saya nggak salah, ada remote backup-nya itu, nggak salah saya dulu tadi Singapura, kalau nggak salah. Nah, jadi maknanya kalaupun ada sesuatu hal yang terjadi, ya misalnya website Unciahnya misalnya dihack gitu kan, atau apapun itu kejadiannya, masih ada backup-nya di tempat yang lain. Ya, jadi makanya dikatakan apa istilahnya backup ini sangat penting ya, backup sangat penting. Nah, namun basis datanya itu sendiri karena terlalu besar bukan berarti harus selalu kita backup. Nah, tapi kita backup dalam rentang waktu yang lebih lama. Tapi kalau sistem log ya, log filenya, nah itu lebih sering biasanya akan dilakukan proses backupnya. Sehingga apa? Karena dia lebih sering di backup, maknanya data yang tersimpan itu masih lebih updated, ya lebih terupdate dibandingkan dengan basis data aslinya. Ya, kenapa? Karena kan dia lebih sering. Ya, kalau basis data aslinya mungkin kalau dibuat per minggu berarti data terakhir ya minggu yang lalu gitu ya, minggu sekarang belum. Nah, tapi kalau sistem log anggaplah itu per hari berarti data hari yang sebelumnya itu masih ada ya. Jadi sistem log inilah yang nanti akan digunakan kalau kita melakukan proses recovery. Nah, jadi seperti itu Saiful, bisa dipahami? Bisa Bu, terima kasih banyak Bu. Oke. Ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Nah, jadi log inilah yang akan nanti kita gunakan ya saat kita recovery. Nah, misalnya pada mana contohnya ya? Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi pada log itu nanti akan ada data checkpoint. Nah, checkpointnya ini digunakan untuk apa? Nah, untuk menandakan mana transaksi yang perlu dilakukan kembali atau di redo, ataupun mana yang transaksi yang maknanya memang belum berhasil, ya berarti kita akan undo, kita akan kembalikan dia ke posisi asalnya. Nah, contoh misalnya di sini ada transaksi T1, T2, T3, dan T4. Ya. Nah, checkpointnya di sini. Nah, anggaplah nanti akan datang checkpointnya itu di depannya lagi. Nah, sebelum checkpoint yang berikutnya itu ternyata terjadi failure atau kegagalan. Ya. Nah, jadi ya, sewaktu terjadi kegagalan tersebut, lognya akan dibaca. Bagaimana cara membacanya? Dia akan melihat. Nah, kalau lognya itu kalau transaksinya itu memiliki commit ya, jadi ini dia. Kalau transaksinya itu memiliki commit saja atau ada start dan ada commit, maknanya transaksi tersebut akan masuk ke dalam redo. Dia akan dilakukan kembali. Ya, bagaimana cara dia melakukan kembali? Dengan membaca log. Kan udah tersimpan lognya. Jadi misalnya pertama dia read, ya sesudah dia read dia write nilainya. Ya, jadi apapun itu yang tersimpan di log itu akan dilakukan kembali. Ya, nah sedangkan kalau misalnya cuman ada startnya saja seperti T4 ini, ya cuman ada startnya saja, namun belum ada commit ataupun abort,
maknanya T4 ini akan masuk ke dalam undo list. Undo list bermakna T4 itu akan dibalikan ke posisi asal sebelum transaksi T4 ini dilakukan. Ya. Jadi itulah kegunaan daripada log file. Jadi memang log ini untuk proses recovery ya. Jadi pertama untuk menentukan mana yang perlu di-redo, mana yang perlu di-undo. Kemudian untuk me-redo juga dia akan membaca data lognya, apa-apa saja yang harus di-redo ya, task-tasknya, tugas-tugas apa pada transaksi tersebut yang harus di-redo. Jadi data log filenya ini yang akan sangat-sangat diperlukan. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan yang lain? Ada? Ada latihan ya. Nah, latihannya itu terkait dengan ini, deferred update. Jadi deferred update ini maknanya update yang ditunda. Nah, kenapa update-nya ditunda? Karena kalau sudah commit, nah kalau sudah pasti commit, barulah update tadi itu akan disimpan. Nah, jadi selama proses transaksinya kalau belum commit hanya tersimpan di lognya saja, tapi hard disknya itu belum diupdate nilainya. Nah, jadi apa? Jadi maknanya kalau sudah commit, ya data yang ada di log dan data yang perlu disimpan, database-nya itu sendiri barulah nanti akan diupdate, akan di force write, ya force writing. Force writing itu maknanya dipaksa semuanya yang perlu ditulis itu semuanya akan dipaksa dipindahkan semuanya ke hard disk. Nah, tapi kalau gagal sebelum mencapai commit point, ya maknanya kita tidak perlu undo. Kenapa kita tidak perlu undo? Karena yang baru berubah itu hanya lognya saja. Bagaimana dengan basis datanya? Belum. Ya, jadi ini belum perlu basis datanya itu sendiri belum ada perubahan apapun, makanya dinamakan sebagai deferred update. Jadi basis datanya itu belum berubah, ya perubahannya itu masih ditunda sampai ada titik commit point, sampai kita sudah commit, barulah data-data yang berubah yang ada di log tadi, nah barulah nanti semuanya itu akan diupdate di hard disknya. Ya. Nah ini dia langkah-langkahnya seperti ini. Nah jadi langkahnya saat transaksi dimulai, lognya kita update, ya start transaction. Nah kan udah mulai. Nah, kemudian kalau ada read, kita tulis read. Kalau ada write, maka kita tulis juga write-nya. Nah, ketika transaksi telah selesai dan di-commit, ya, maka kita tulis record commit pada log dan tulis semua lognya itu pada disk. Nah, kemudian transaksi yang di-commit tadi, ya, akan menggunakan lognya kan udah di-update. Jadi istilahnya pada proses deferred update ini lognya itu udah duluan diupdate. Nah, jadi kalau udah commit, maka apa yang ada di log, ya, apa yang ada di log itu akan digunakan untuk mengupdate basis data yang ada pada hard disknya. Nah, jadi istilahnya kalau udah pasti sukses, baru disimpan. Kalau belum sukses, hanya lognya saja yang berubah. Ya, paham ininya, alurnya itu? Karena langkah-langkah deferred update inilah yang akan kalian pahami untuk menjawab soal latihannya. Ada soal latihannya udah saya posting di Google Classroom.